Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini pada hari Kamis 26 Mei 2022, keluarga besar Ikatan Alumni Al-Falah Ploso menyelenggarakan halal bihalal seluruh alumni Jawa Tengah di satu titik, dan alhamdulillah terselenggara di tempat ini, di tempat Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Alhamdulillah acara ini begitu meriah, begitu baik, dan moga-moga ini betul-betul bisa menjadi silaturahim yang bermanfaat, menjalin kerukunan, menjalin kerjasama yang baik, dan terutama memberikan semangat kepada konco-konco alumni untuk tetap memperjuangkan apa yang ditanamkan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Seperti kita tahu bahwa di Al-Falah Ploso ini adalah pondok yang memegang teguh bahwa afdalut thariq ilallah, afdalut turuq ilallah, yaitu thariqatut ta'lim wa ta'allum. Jadi memang di Ploso ini tidak ada kata lain selain at-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Dari sisi diniyah, dari sisi fikih, dari sisi hadis, dari sisi tafsir, dari sisi ilmu alat dan seterusnya. Jadi memang adanya IMAP ini digunakan untuk memberikan satu wahana untuk bisa menjalin silaturahim, dan kemudian saling memberikan motivasi untuk tetap di jalur kita, jalur at-ta'lim wa ta'allum, seperti tadi sudah didawuhkan oleh Mbah Yai Nurul Huda maupun dari Gus Kausar maupun dari perwakilan keluarga yang diwakili oleh Gus Ahmad Hasbi Munif. Mbah Kiai Jazuli memang menanamkan kepada semuanya untuk betul-betul menjadi pejuang li'ila'i kalimatillah wa nusrati dinillah, terutama linasyril ilmi. Beliau Kiai Jazuli bukan merupakan putra seorang kiai, tetapi lebih kepada putra priayi yang lahir sesuai yang kami tahu adalah di tahun 1900. Kemudian beliau karena dari kalangan yang priayi punya kesempatan untuk sekolah di SR waktu itu, bahkan sampai sekolah di Jakarta di Stovia yang sekarang menjadi UI kedokteran. Tetapi baru beberapa saat kemudian dipanggil pulang karena memang beliau dari kecil pengen mondok, dan alhamdulillah ada seorang kiai yang dawi yang memberikan satu saran kepada abah beliau, Kiai Usman, atau biasa dipanggil Pak Naib Usman, untuk supaya Kiai Jazuli kecil yang bernama Mas'ud ini dipanggil pulang dan untuk ngaji. Alhamdulillah beliau ngaji dimulai dari pondok-pondok yang kecil, dari pondok di Nganjuk, Gondang Legi, sampai di pondok Mojosari, kemudian pernah juga nyantri di Mbah Hasyim Asy'ari di Tebuireng, dan kemudian beliau ini dinikahkan dengan salah satu ning dari Langitan oleh guru beliau Mbah Zainuddin. Akhirnya beliau menikah. Pada suatu ketika beliau melaksanakan haji. Di sana beliau dikabari bahwa istri beliau, garwa beliau, Bunyai Musyarrafah ini meninggal dunia. Dan kemudian beliau memutuskan untuk meneruskan mukimnya di Mekah untuk menimba ilmu. Alhamdulillah beliau banyak menimba ilmu di sana. Walaupun juga beliau memberi pengajian di sana, ada beberapa pengajian yang beliau asuh di sana. Sampai pada terbentuknya kerajaan Saudi waktu itu, dan kemudian semua harus pulang. Padahal beliau ini belum ziarah ke Madinah, belum ziarah ke makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya beliau berjalan kaki dari Mekah di Madinah. Bisa dibayangkan waktu itu berjalan kaki di tengah padang pasir, kalau sekarang kan enak. Banyak cerita yang membuat takjub dari perjalanan beliau di Mekah Madinah yang tidak bisa diceritakan secara singkat. Singkat kata, beliau akhirnya pulang tanpa membawa satu kitab pun, tetapi kitab ini ditulisi nama beliau di sana. Dan alhamdulillah kemudian kitab-kitab beliau ini bisa sampai kepada beliau. Kemudian beliau menikah dengan ibunya Rodiyah, atau dengan nama kecil dulu, nama mudanya Roro Marsinah. Ini yang kemudian punya nasab karena beliau ini binti Mahyin bin Mesir bin Yahudo. Jadi keturunan dari Mbah Yahudo, Bani Mesir dari Mbah Yahudo, yang merupakan dulu mantan garwonya Ki Ihsan Jampes, pengarang Sirajut Thalibin. Dengan Ki Ihsan beliau berpisah, tapi memang dengan Ki Ihsan ini beliau pernah tua. Beliau ini cucu Mbah Mesir, kalau Ki Ihsan ini buyut Mbah Mesir. Kemudian beliau menikah dengan Mbah Yai Jazuli, dan disinilah dimulai awal-awal Al-Falah yang di pelosok, di mana dulu pertama hanya ngaji di masjid Mbah Yai ini, Mbah Yai Jazuli. Dan kemudian ketika sempat Mbah Yai Jazuli itu datang ke dalam Marosepah di Durenan Galek, di situ ada pondok yang kebetulan tidak ada santrinya, beliau sempat dawuh ke garwonya punya Rodiyah, saya bisa menempatkan di sini dan saya siap untuk berkhidmah, untuk berjuang menghidupkan kembali pondok ini. Tapi punya Rodiyah malah, mari kita berjuang babat mawon, mendirikan pondok baru di Ploso, di mana di Ploso dulu adalah ibu kota kecamatan yang secara lingkungan adalah lingkungan yang tidak agamis. Di tahun kalau nggak salah 25 beliau pulang dari Arab Saudi, dan kemudian beliau menikah itu sampai beliau punya hamil 2 kali. Yang pertama itu tidak, kalau istilah Jawa tidak ngenger, keguguran. Kemudian baru yang ketiga beliau punya putra yang kemudian sampai sepuh, yaitu Kiai Zainuddin Jazuli. Kemudian disusul Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Hamim Jazuli atau terkenal dengan Gusmi, Kiai Fuad Jazuli. Kemudian beliau punya 2 putra lagi yang tidak ngenger lagi. Kemudian baru punya putra yang kalau dihitung sebenarnya ini nomor 9, Kiai Munif. Dan kemudian punya putra yang putri, yaitu punya Hajjah Lailatul Badriah Jazuli. Dan masih punya putra lagi putri tapi tidak ngenger juga. Jadi beliau ini aslinya 11 tapi 6 yang kemudian bisa tumbuh. Beliau berjuang di awal tanpa punya apa-apa. Bahkan dulu beliau itu tidur di emper sebuah rumah dari orang tuanya, karena dulu perjanjiannya ketika ke Mekah ini beliau meminjam uang kepada orang tua, dianggap sebagai waris, jadi beliau sudah tidak punya hak waris lagi. Jadi seperti itu, alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya pondok ini menjadi banyak. Kemudian ketika beliau punya putra beliau dididik sama dengan santri, beliau didik terus. Dan beliau ini memang fokus pada pendidikan. Beliau tidak pernah, jarang sekali beliau keluar untuk menghadiri undangan-undangan resepsi atau apa, jarang sekali. Beliau fokus seperti itu, ditunjang bahwa Mbahnya Rodiyah itu memang seorang wanita yang betul-betul mendukung bahwa yang penting ngaji. Ketika putra-putranya tumbuh dewasa dan banyak punya penggemar dari kalangan luar, beliau selalu dawuh pokoknya ngaji. Dan Mbah Nyai sangat berperan penuh. Kalau Mbah Yai ini memang khusus ngaji, beliau ngaji mulai subuh sampai, kalau di Ploso itu sekolah diniyahnya mulai 7:30 sampai zuhur. Jadi beliau ini ngaji sampai waktunya sekolah, setelah zuhur ngaji lagi sampai asar, setelah itu ngaji terus. Bahkan ngajinya Mbah Yai Jazuli itu ketika di kita yang sudah cucu ini
ngajinya beliau 1 orang dengan kita keroyok berapa orang ini masih banyak ngajinya beliau, dan itu sangat istiqomah beliau. Tidak pernah beliau itu ngaji banyak, tidak pernah, tapi tidak pernah libur. Dan itu luar biasa. Sampai beliau kapundhut di tahun Januari 76, beliau masih tetap ngaji. Ditunjang Mbah Nyai yang memang seperti yang saya katakan tadi, pokoknya ngaji. Beliau tidak heran dengan istilah sekarang keramat, istilah sekarang terkenal, sama sekali tidak pernah. Beliau ini tirakatnya luar biasa karena beliau ini sarenya sangat sedikit. Yang saya tahu beliau sare itu paling siang ya 2 jam, malam itu 2 jam, paling lama 3 jam. Di beliau selalu. Bahkan ada satu hal, pokoknya tidak boleh tidur pagi. Semua cucunya tidak boleh tidur pagi. Padahal beliau itu malam jam 2, setengah 3 itu sudah biasa. Atau bahkan mulai setengah 1 beliau sudah bangun, deres dan seterusnya. Nanti setengah 4 itu keliling pondok. Dan itu sampai akhir bait beliau di tahun 96. Nah, kemudian alhamdulillah Mbah Yai Huda, Mbah Yai Din ini meneruskan Mbah Yai setelah Mbah Yai Siduri 76, dibantu adik-adiknya Mbah Yai Fuad, Mbah Yai Munif, Mbah Yai Badriah. Kemudian untuk Yaimi, alhamdulillah Yaimi ini punya kelebihan untuk berdakwah di luar, dengan kemudian di akhir beliau ini mendirikan Jamiah Istima'il Quran Jantiko atau Mantap, kemudian zikir namanya Zikrul Ghafilin, sampai berkembang, dan sebenarnya belum begitu berkembang sekali beliau juga sudah sedo di tahun 93. Memang Mbah Jazuli pun ketika sedo santri masih 600-700an, baru setelah dipegang putra-putra ini sampai hari ini mungkin sekitar 12-13 ribu, di mana yang memang non formal salaf mawon itu ada 3.500an. Ini memang Ploso ini perjuangannya at-ta'lim wa ta'allum, perjuangannya adalah ngepiakno menyebarluaskan ilmu agama melalui kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, dan kami di Ploso semuanya itu dididik untuk pokok ngaji. Siapapun ya keturunan, cucu, cicit Mbah Yai Jazuli itu harus ngaji, baik yang masih di Ploso maupun sudah di luar. Termasuk ada pengajian alumni yang di setiap daerah berbeda-beda, ada yang 35 hari sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, dengan diutus 1 atau 2 cucu dari Mbah Yai Jazuli. Itu tujuannya bukan ngaji, karena rata-rata cucu Mbah Jazuli tidak sempat ngaji kepada Mbah Jazuli, tapi beberapa alumni malah sempat ngaji ke Mbah Jazuli. Tapi intinya adalah kami para cucu ngaji ini sowan kepada para alumni sepuh, memberi semangat kepada konco-konco alumni untuk tetap di jalur kita, menjadi bendera-bendera al-falah di masing-masing daerah, dan juga minta didorong untuk semua cucu ini tetap rukun, tetap juga sama dengan para pendahulunya, para masyayikh yang kami kenal, yang kami ngaji kepada beliau. Walaupun kami juga sadar bahwa mungkin para cucu ini masih jauh dari kepantasan untuk bisa dikatakan mengganti para masyayikh, tapi kami punya prinsip bahwa yang penting kita satu irama, satu keyakinan, pokok ngaji. Dan alhamdulillah kami di Ploso semuanya ngaji. Kami minta dukungan, kami minta doa kepada seluruh alumni, pada khususnya dan seluruh masyarakat, supaya Ploso ini tetap langgeng sesuai dengan alama ya Allah kana murabbi ruhina Kiai Ahmad Jazuli, yaitu bahwa di situ at-ta'lim wa ta'allum, dengan menyesuaikan kondisi yang ada sehingga nanti Pondok Al-Falah Ploso ini bisa bermanfaat. Kiranya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.